Pemirsa, Indonesia telah mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan ke Gaza. Di sisi lain, Indonesia juga telah mengevakuasi sejumlah warganya dari Gaza kembali ke tanah air. Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait penyaluran bantuan kemanusiaan dan evakuasi WNI dari Gaza, kita telah terhubung dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal. Selamat malam, Pak Lalu. Selamat malam. Iya, Pak. Sejumlah WNI ini memilih untuk tetap tinggal di Gaza. Di antaranya ini menjadi relawan. Nah, apakah Indonesia masih melakukan upaya evakuasi lanjutan begitu? Dari data Kemenlu, ada berapa lagi di Gaza termasuk yang memilih tinggal di sana, Pak? Seperti apa? Total saat ini ada 6 WNI yang ada di Gaza. 3 orang diantaranya masih dalam proses evakuasi. Kemarin ada penutupan pintu keluar dari Rafah, sehingga kita menunda sampai saat ini proses evakuasi tersebut. Kita selalu terus menjaga komunikasi dengan ketiga teman-teman, dalam hal ini Bapak Hussein dan kedua anaknya plus istrinya yang warga negara Palestina, sedang terus kita upayakan dan kita harapkan akan keluar dalam waktu dekat. Sementara 3 orang yang relawan yang bekerja di rumah sakit Indonesia, sejauh mau dievakuasi atau tidak, itu sesuatu yang sifatnya voluntary. Jadi kita tidak bisa mewajibkan. Pemerintah tugasnya hanya menyiapkan fasilitas, memfasilitasi evakuasi tersebut. Tapi kalau WNI memutuskan untuk tetap tinggal, itu adalah hak WNI tersebut untuk mengambil keputusan. Pun demikian, kita terus menjaga komunikasi dan memantau situasi ketiga WNI kita yang relawan di Rumah Sakit Indonesia tersebut, dan sampai dengan komunikasi kita terakhir, ketiganya dalam keadaan baik-baik. Jadi artinya ini sebagian dari yang memilih untuk tinggal di sana adalah sebagai volunteer begitu, saya relawan begitu ya, Pak ya. Baik. Nah, lalu selanjutnya mereka adalah relawan. Baik. Nah, lalu bagaimana mekanisme yang dilakukan Indonesia sehingga evakuasi ini bisa dapat terjamin keamanannya, Pak? Keselamatan WNI dalam proses evakuasi itu adalah first and foremost, itu yang paling penting. Jadi itu selalu menjadi prioritas kita. Nah, Bu Menlu sejak hari kedua serangan, tepatnya tanggal 8, itu Bu Menlu sudah selalu berkomunikasi dengan semua pihak yang memiliki aset di Gaza. Karena ada beberapa negara, ada beberapa kelompok yang memiliki aset di Gaza, sehingga mereka bisa kita minta bantuan untuk menggerakkan WNI kita dari rumahnya menuju ke perbatasan. Nah, memang persoalannya adalah kita sudah berhasil mengevakuasi 4 orang di tahap awal. Nah, kemudian ada tahap kedua di mana ada 3 orang yang sampai sekarang belum bisa kita evakuasi karena ada penutupan 2 hari di Rafah. Tapi prosesnya terus kita lakukan dan kita harapkan dalam waktu dekat akan bisa kita evakuasi. Pak Lalu, ini sejumlah pihak menggalang bantuan juga itu di tanah air begitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya mekanisme penyaluran yang benar begitu ya, penyaluran bantuan dari Indonesia ke Gaza sejauh ini? Kita lihat bahwa Indonesia sangat support begitu terhadap warga Palestina yang menjadi korban di sana. Seperti apa, Pak? Betul. Dari awal posisi Indonesia adalah pertama menghentikan dulu konflik, kedua memberi akses seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan. Sayangnya, dan ini perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia, sayangnya penyaluran bantuan kemanusiaan itu masih sangat sulit. Di dalam Gaza sendiri, yang bisa mengkoordinasikan penyaluran bantuan itu hanya 2. Pertama adalah UNRWA. UNRWA adalah lembaga PBB yang khusus menangani masalah Palestina. Kemudian yang kedua adalah ICRC atau Palang Merah Internasional. Itu hanya 2 yang bisa di dalam. Sementara membawa bantuan tersebut dari luar Gaza ke dalam Gaza, itu yang bisa melakukan dan diizinkan oleh semua pihak yang terkait adalah Palang Merah Mesir. Sehingga Palang Merah Mesir akan membawa dari wilayah Mesir masuk ke Gaza, lalu menyerahkan kedua organisasi yang tadi saya sebutkan. Nah, pemerintah telah membuat jalur koordinasi yang sangat baik dengan ketiga organisasi tersebut. Sehingga kita karena bekerja sama, kita juga melakukan koordinasi internal di Indonesia dengan kitabisa.com, dengan Indonesian Humanitarian Alliance, kemudian dengan PMI, dengan Basnas. Kita melakukan koordinasi untuk memastikan agar bantuan itu bisa sampai ke Gaza dengan selamat dan sampai
amanah yang diberikan oleh para donatur itu sampai ke tangan saudara-saudara kita di Gaza. Di luar yang 3 organisasi itu tidak ada yang bisa menyalurkan ke Gaza saat ini. Karena itu memang untuk saat ini agak sulit untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang. Pemerintah sendiri sedang menyiapkan bantuan tahap kedua, medical equipment, jadi alat-alat medis. Pun terkendala dengan pengangkutan, sekarang kita sedang mempersiapkan pengangkutan untuk mengangkut alat-alat tersebut nanti ke Bandara Al-Aris, bandara di wilayah Mesir yang paling dekat dengan Gaza. Jadi itu dia tadi ya Pak Lalu, jadi harus di ketiga pintu yang tadi begitu, agar memang ini amanahnya dari apa namanya yang memberikan daripada donatur di sini ini bisa tepat sasaran seperti itu. Nah, lalu selanjutnya bagaimana dengan rencana pengiriman bantuan Indonesia selanjutnya ini yang termasuk yaitu rencana apa namanya bantuan kapal rumah sakit dari TNI. Seperti apa perkembangannya Pak? Kapal rumah sakit masih dalam pembahasan, kita belum mengambil keputusan mengenai itu. Ini masih brainstorming terutama dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Karena kita tidak bisa mengirimkan rumah sakit itu tanpa izin dari pemerintah Mesir. Kalau rumah sakit itu akan anchoring, gitu, akan lepas jangkar di Laut Mediterranean, maka itu harus dengan seizin dari pemerintah Mesir. Baik. Nah kita berharap tentunya ini kan banyak sekali warga Indonesia yang turut prihatin dan ingin sekali support. Nah, kita berharap justru bantuannya bisa tepat sasaran sehingga ya warga juga bisa memberikan bantuan ke tempat yang tepat seperti itu. Terima kasih banyak Pak Lalu sudah bergabung bersama kita. Koordinasi nanti dengan Bulan Sabit Merah untuk menjajaki kemungkinan bantuan itu dalam bentuk uang karena akan memudahkan untuk transportasinya. Baik. Kami akan masyarakat nanti mengenai hal ini. Baik, kita tentunya juga berharap agar konflik ini segera berakhir begitu ya Pak ya, dan tidak ada lagi korban berjatuhan. Kita agar perdamaian diupayakan di sana. Terima kasih Pak Lalu Muhammad Iqbal telah berbincang bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam dan salam sehat senantiasa Pak Lalu.